Kemudian para jamaah, ada hadis yang ulama beda pendapat. Ya, ada hadis ulama beda pendapat. Mereka melihatnya hadis ini hadis yang lemah. Tetapi hadis yang lemah ini bisa dipakai sebagai alat kita jalankan, kita pakai sebagai bagian daripada ibadah. Kalau orang memalsukan hadis, maka tanggung jawabnya adalah yang memalsu. Karena itu ulama-ulama masih punya keyakinan, ya, hadis-hadis yang diriwayatkannya lemah, tetapi untuk ibadah kepada Allah boleh kita jalankan. Mungkin riwayatnya saja atau pahalanya saja yang mereka memperselisihkan, tapi ibadahnya bisa dijalankan. Apa yang bisa kita lakukan? Besok hari Jumat, ya, hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Kita tidak tahu lebarannya Jumat atau Sabtu. Kalau lebarannya Jumat, maka besok Jumat yang terakhir, ya, besok Jumat yang terakhir. Ada dua amalan yang biasa dilakukan. Yang pertama, sholat kifarat namanya, sholat minta ampun kepada Allah, yang menutupi semua sholat-sholat kita yang telah lalu, yang kita lengah. Kalau ada yang lowut, yang lengah, yang tidak sholat jamaah, yang tidak khusyuk sholatnya. Orang yang sholat 4 rakaat besok pagi, setiap rakaatnya membaca Fatihah, kemudian membaca Inna anzalnahu 15 kali, membaca Inna a'toina 15 kali, setiap rakaat. Ya, setiap rakaat, 4 rakaat. Insya Allah dosa-dosa kita, orang tua kita, keluarga kita diampuni semua oleh Allah. Ini kita jalankan, jangan diamini saja, kita jalankan. Ya, besok pagi Jumat sebelum sholat ke masjid, kita sholat 4 rakaat sunnah, 1 salam. Setiap Fatihah baca Inna a'toina, baru baca surat Al-Qadar 15-15, 4 kali, 4 rakaat. Ini amalan yang biasa dijalankan. Yang kedua, ini yang lebih khusus, yang biasa dijalankan di Inat Hadramaut oleh seorang wali, Syekh Abu Bakar bin Salim, yang kita adakan kholnya. Ya, itu setelah sholat Jumat, sholat lagi, sholat godok namanya, menutupi semua sholat-sholat kita, bukan hanya setahun, selama kita pernah hidup. Kalau sholat kita ada yang lupa, ada yang nggak sempurna sholatnya, ya, itu akan ditutupi dengan amalan itu, yaitu sholat lagi, mulai sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ya, setelah sholat Jumat, sholat lagi di rumah, kalau bisa makmuman. Ya, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Karena sholatnya pagi, siang, maka tidak pakai suara, seperti sholat duhur, sholat asar semuanya. Ya, ini kita lakukan setelah sholat Jumat. Jadi masing-masing niat, harus niat bahwa ini niatnya untuk menutupi, untuk menembel sholat-sholat kita yang telah lalu selama setahun atau bahkan seumur hidup kita. Ulama juga lagi beda pandangan di sini. Tetapi sholat di bulan Ramadan sunnah itu hukumnya seperti sholat wajib, dilipat gandakan oleh Allah. Karena itu saya ingatkan kepada yang hadir semuanya ini, besok ba'da sholat Jumat, sholat godok. Habib Umar, guru mulia kita itu, biasanya dari Tarim berangkat ke Inat, sholat godok di masjid Inat. Nah, kita mungkin besok bisa melakukan sama-sama di rumahnya dengan keluarganya. Insya Allah akan menjadi
Qadha itu artinya menutupi yang kurang-kurang dari sholat-sholat kita yang lalu. Mudah-mudahan ini semua bisa dijalankan. Yang penting di bulan Ramadan ini kenikmatan kita adalah sholat yang khusyuk. Ya, sholat yang khusyuk. Usahakan semaksimal mungkin, minta kepada Allah. Caranya untuk lebih khusyuk, yang senang, gembira. Jadi kalau mau sholat, gembirakan hati kita ini, yang senang. Jangan merasa ini beban. Mau menghadap kepada Allah, ditakdirkan kita berdiri menghadap kepada Allah. Karena itu harus gembira kita, supaya bisa merasakan kekhusyuannya. Jangan ada beban sama sekali. Ya. Jangan ada merasa ini sholat ini beban, gitu ya. Capek, letih. Gitu ya. Harus dirubah itu cara berpikirnya. Kita harus merasa gembira, ini kita menghadap kepada Allah. Masih diberi panjang umur oleh Allah. Dan jangan melihat umur. Oh masih muda, tidak ada. Nggak ada yang tahu umurnya orang. Jadi biasakan setiap sholat kita gembira. Kalau kita sholatnya gembira, maka lebih khusyuk kita sholat. Rasulullah kalau mau mengingatkan untuk adzan itu, mengingatkannya Bilal supaya mengembirakan hatinya. Minta digembirakan hatinya dengan adzan. Ini Rasulullah SAW. Kita umatnya Nabi Muhammad. Dan kita hadir di majelisnya Rasulullah. Alhamdulillah.